Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi bersama Ustaz Huda. Insya Allah di sini Ustaz Huda akan menceritakan cerita baru, yaitu tentang Nabi Musa alaihis salam. Nah, pasti teman-teman sudah sering mendengar cerita tentang Nabi Musa alaihis salam, yang mana Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Musa alaihis salam. Baik, semua yang Ustaz Huda ceritakan ada di dalam buku ya teman-teman. Insya Allah ada beberapa atau akan Ustaz Huda tambahi surat dan ayat yang menjelaskan atau yang menceritakan tentang cerita tersebut di dalam Al-Quran. Nah, pada zaman dahulu Mesir dipimpin oleh raja yang kejam, sangat kejam, yang bernama Fir'aun laknatullah alaih. Dia memerintahkan semua rakyatnya menyembah dirinya. Dia manusia, tapi meminta semua rakyatnya menyembah kepada dia, bukan menyembah kepada Allah. Kemudian dia pula suka menindas rakyatnya yang lemah, terutama kaum Bani Israel. Suatu hari Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari arah Palestina membakar rumah yang ada selain rumah milik Bani Israel. Nah, melihat hal tersebut, melihat mimpi itu, Fir'aun kemudian memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Kemudian mengetahui hal tersebut, ibu Nabi Musa alaihissalam khawatir keselamatan anaknya. Maka disembunyikanlah bayi Nabi Musa alaihissalam di dalam peti atau keranjang. Kemudian menghanyutkan peti tersebut di sungai Nil. Dan suatu hari peti tersebut hanyut hingga masuk daerah istana Fir'aun. Kemudian setelah itu Aisyah, istri Fir'aun, yang harus teman-teman ingat bahwa Aisyah itu adalah muslimah, istri Fir'aun, raja yang sangat kejam, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, istri dari Fir'aun adalah seorang muslimah yang taat beribadah kepada Allah. Istrinya itu kaget melihat peti yang berisi bayi. Kemudian karena Aisyah ingin membesarkan atau ingin menjaga atau ingin mengasuh bayi itu, Aisyah meminta izin kepada Fir'aun agar merawat bayi yang ia temukan. Dan ternyata bayi Nabi Musa hanya mau minum dari susu ibunya atau air ASI ibunya. Kemudian Aisyah mencari-cari siapa yang mau menjadi ibu angkat untuk bayi ini. Nah, mengetahui hal itu, ibu Nabi Musa, ibu asli Nabi Musa itu datang dengan sukarela untuk menjadi ibu angkat bayi tersebut atau Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa tidak membutuhkan lagi susu. Kemudian Nabi Musa tumbuh menjadi anak yang sangat kuat, pemberani dan cerdas. Itu yang harus ada dalam generasi saat ini, yaitu tumbuh dengan kuat, pemberani dan cerdas. Suatu hari ia melihat ada saudaranya yang bertengkar dengan orang lain. Ketika ingin membantu saudaranya, dengan tidak sengaja Nabi Musa membunuh musuhnya. Maka Nabi Musa sangat amat bersedih dan bertaubat serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tentara Mesir yang mengetahui hal tersebut mencari Nabi Musa untuk dihukum. Kemudian Nabi Musa meninggalkan kota Mesir dan menuju kota yang bernama Madian atau sekarang bernama Yordania. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam yang tidak punya makanan dan uang di kota Madian melihat ada dua anak perempuan yang sedang antri di dalam di sebuah sumur untuk memberi minum kambing gembalaan mereka. Tetapi sumur tersebut itu tertutup batu yang besar. Dengan kekuatan Nabi Musa alaihissalam dan izin Allah Subhanahu wa taala, batu tersebut diangkat sendiri oleh Nabi Musa agar air yang ada di dalam sumur bisa diambil. Kemudian dua anak perempuan itu datang lagi dan mengundang Nabi Musa untuk ke rumah atas perintah orang tuanya, bapaknya, dua perempuan tadi. Dan ternyata bapak dari dua perempuan tadi adalah Nabi Syuaib, yang mana Nabi Syuaib adalah nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa dijamu dengan banyak makanan dan ditawari suatu pekerjaan. Apa pekerjaannya? Yaitu menggembala kambing dari Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah beberapa tahun Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke kota kelahirannya, yaitu Mesir. Nabi Musa kembali ke Mesir bersama istrinya. Di tengah jalan ketika malam yang sangat dingin, Nabi Musa melihat ada cahaya. Itu cahaya di atas bukit Tursina, yang mana di atas bukit tersebut Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Nabi Musa datang ke cahaya tersebut. Terdengar suara yang memanggil-manggil namanya. Dan itu adalah suara Allah yang memanggil dan memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah. Kemudian Allah mengangkat Musa atau Nabi Musa menjadi seorang nabi dan rasul ketika diperintahkan di atas bukit Tursina. Kemudian Allah juga memberi beberapa mukjizat, yaitu berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan juga memberikan mukjizat berupa tangan yang bisa mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Kemudian Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Setelah kembali ke Mesir, Nabi Musa langsung mendatangi Fir'aun, raja yang sangat kejam, laknatullah alaih. Mengajaknya untuk menyembah kepada Allah. Tetapi Fir'aun karena sifatnya yang sangat angkuh dan tidak mau menyembah Allah, maka menolak dan mengejek Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diusir dari istana oleh Fir'aun. Setelah diusir, Nabi Musa pergi ke kaum Bani Israel untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun dan tentaranya. Kemudian Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudara atau adik dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun membantu atau mereka berdakwah, mengajak kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Fir'aun menuduh Nabi Musa adalah seorang penyihir dan mengajaknya untuk berduel dengan penyihir terbaik di Mesir pada saat itu. Para penyihir mulai melemparkan tali. Ada melemparkan tali, kemudian melemparkan tongkat, yang mana dua benda ini berubah menjadi ular semua yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian atas izin Allah, ingat ini bukan sihir tapi adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atau izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika Nabi Musa melemparkan tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar, yang mana ular tersebut memakan semua ular yang dilempar oleh penyihir yang hebat
di Mesir pada waktu itu. Nah, kemudian ketika para penyihir tadi mengetahui mukjizat bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senantiasa bersujud dan berkata bahwa kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan Musa dan Harun. Nah, karena melihat hal tersebut, Fir'aun laknatullah alaihi marah dan menghukum para penyihir yang beriman kepada Allah. Nah, untuk cerita kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai kepada mukjizat Nabi Musa yang pertama, yaitu tongkatnya berubah menjadi ular. Tapi ada beberapa mukjizat lain selain yang ada di dalam buku ini. Nah, untuk beberapa surat dan ayat yang mana itu menceritakan tentang kisah tadi ketika Nabi Musa dihanyutkan, itu terdapat dalam surat Toha ayat 39 dan terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 7, yang mana di situ Allah meminta ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan anaknya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang ular. Nah, mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 121 sampai 123. Mungkin dari teman-teman kelas 2 ada yang mau melihat atau ada yang mau langsung membaca cerita tentang Nabi Musa, yaitu dari awal yang dihanyutkan, kemudian ketika mukjizat Allah, mukjizat Nabi Musa atas izin Allah, yaitu tongkatnya berubah menjadi ular. Itu ada di dalam surat yang sudah sampaikan. Semoga apa yang saya sudah sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, ini adalah cerita tentang kisah tentang nabi-nabi yang dijuluki sebagai ulul azmi, ulul azmi. Dan saat ini kita sudah sampai kepada nabi yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Untuk video yang pertama seperti biasa tidak ada tugas. Insya Allah untuk tugas akan disampaikan di video yang part kedua. Jazakumullah khair atas perhatian teman-teman. Jika Ustaz sudah ada salah penyampaian, Ustaz sudah minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.